bahwa seseorang harus peduli terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kami selaku Reka Kerja menyelenggarakan webinar yang bertemakan peran pramuka sebagai duta perilaku perubahan. Webinar ini diikuti oleh Racana Sleman, Racana DIY, Racana Nasional, dan peserta umum. Dengan dilaksanakannya webinar dengan tema peran pramuka sebagai duta perubahan perilaku, diharapkan kita semua dapat memahami pentingnya sebagai anggota pramuka, bisa memberi contoh yang baik dan mengimplementasikannya untuk mengubah perilaku masyarakat luas agar berperilaku hidup sehat, perilaku berbagi, tolong-menolong, kerjasama, berderma, dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Hadirin yang berbahagia, acara ini dapat berjalan dengan baik atas partisipasi dari Reka Kerja, para peserta webinar, para tamu undangan, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelenggaraan kegiatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Reka Kerja dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini. Selanjutnya, saya mewakili Reka Kerja, mohon maaf apabila dalam acara ini masih banyak kekurangan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Kak Tiara Nela Sakinda Tama yang telah menyampaikan laporannya. Acara keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan 18.001-18.002 Pangkalan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atau yang mewakili. Dalam kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Kak Dr. Iswanto SPD MKes. Kepada Kak Dr. Iswanto SPD MKes, apakah sudah bergabung dengan kami? Sudah, Kak. Ini mohon maaf, kebetulan baru perjalanan untuk vaksinasi massal di Piungan. Jadi mohon maaf kami tidak bisa menambahkan ini. Ya, maka suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa, baik. Kak. Ya. Bismillah. Silahkan deh. Yeah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua, dan salam pramuka. Yang saya hormati kakak-kakak dari Dewan Racana, Warcap, Sleman, dan juga para pembina UKM, SPH, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang saya hormati para Kaprodi, Kajur, dan juga kakak dari Wadir 1 dan Wadir 2, serta segenap panitia dan seluruh peserta webinar yang dalam rangka Kemah Bakti Dewa Racana Warcap Kabupaten Sleman yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu Wage, tanggal 30 Oktober 2021. Tentunya cara ini sangat bermanfaat dalam rangka membuka wawasan, menambah pengetahuan, sehingga kita akan selalu update dan upgrade informasi sesuai dengan perkembangan. Kami juga mengapresiasi panitia yang sudah menginisiasi ini, dan terima kasih pula kepada para narasumber
yang telah menyempatkan waktu pada kesempatan pagi ini. Dan kita sangat komitmen bagaimana melalui gerakan pramuka ini kita bisa memberikan pencerahan, memberikan edukasi, motivasi kepada masyarakat, di mana pada saat pandemi COVID-19 ini kita harus tetap waspada dengan mengawal prokes secara ketat, jangan sampai terlena karena pandemi belum usai dan masih memungkinkan munculnya gelombang berikutnya manakala kita tidak memperkuat apa yang harus kita lakukan, yaitu prokes dan juga vaksinasi. Kami sangat berharap melalui gerakan pramuka dan juga melalui webinar nasional seperti ini, kita akan terus memotivasi pada siapapun untuk segera vaksinasi karena cakupan ya, di beberapa wilayah masih belum sesuai. Kalau di DIY insya Allah sudah memenuhi target ya, tetapi di daerah-daerah mungkin barangkali masih ada. Dan pada kesempatan ini karena Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sedang menjalani tugas di Poltekkes Kemenkes Gorontalo, sehingga mewakilkan kepada saya untuk membuka acara ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh UKM SPH Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dibuka secara resmi. Demikian sambutan sekaligus pembukaan acara webinar nasional ini. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat, dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dapat dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Dr. Iswanto SPD MKes yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada webinar pada pagi hingga siang hari ini. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Kuartir Cabang Sleman atau yang mewakili, yang akan disampaikan oleh Kak Murdiono MPD selaku Sekretaris Kuartir Cabang Sleman. Mohon konfirmasi, apakah Kak Murdiono sudah bergabung? Iya, sampun. Baik, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan sambutannya, nggih, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Yang kami hormati Kak Kuarda PKR Mangkubumi, Kak Mabigus Poltekkes yang berbahagia, Kak Supriyadi dari Andalan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, serta seluruh peserta webinar nasional Kembara keempat tahun 2021 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi sampai siang nanti insya Allah kita bisa berkumpul lewat webinar ini dalam rangka mengikuti kegiatan Kemah Bakti Racana yang keempat tahun 2021 Kuartir Cabang Sleman.
Pada seluruh peserta kami ucapkan selamat. Kemudian berikutnya kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Poltekkes yang telah berkenan menyelenggarakan kegiatan ini. Kakak yang kami hormati, perlu diketahui bahwa Kembara atau Kemah Bakti Racana tahun ini merupakan tahun yang merupakan penyelenggaraan yang kalinya, di mana penyelenggaraan pertama untuk Kembara ini dilaksanakan di Buper Gundang 2. Kemudian yang kedua itu di desa wisata atau kampung Pramuka di Grogol, Sayegan. Yang ketiga diselenggarakan di Instiper, dan yang keempat ini di Poltekkes. Maka kami ucapkan apresiasi pada panitia penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan Kembara tahun 2021 ini dengan baik. Kami berharap kepada seluruh peserta nanti bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Salah satu alasan mengapa Kembara ini dilaksanakan secara rolling ya, antar racana, karena hampir semua racana di Kuartir Cabang Sleman ini aktif, sehingga untuk membangun sinergitas, untuk membangun kebersamaan, itu penyelenggaraan Kemah Bakti Racana itu dilaksanakan secara bergilir. Nah, kebetulan tahun ini yang ketiban campur adalah Poltekkes. Nah, maka dari itu harapan dari Kuartir Cabang Sleman, kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan meskipun dalam masa pandemi, tapi dengan segala inovasi dan kreativitas gerakan pramuka, kita tetap eksis untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan program kerja, baik yang disusun oleh Kuartir Cabang Sleman maupun di gugus depan. Saya percaya bahwa salah satu racana yang aktif kegiatan-kegiatan dan selalu berpartisipasi adalah dari Poltekkes di bawah Komando KID Setiobroto yang selalu menyertai kami, yang kebetulan beliau juga sebagai dalang dari Kuartir Cabang Sleman. Kepada seluruh narasumber kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gusti Mangku, kepada Kak Supriyadi dari Wakabina Muda Kuartir Nasional. Mohon maaf kemarin muter-muter di Kampung Pramuka kami tidak bisa ngantar karena ada kegiatan lain. Mohon maaf Kak Supri. Siap, izin. Mohon maaf juga Kakak. Ya, ya. Baik Kak Beri, besok kita muter-muter di Kampung Pramuka lagi. Siap Kak. Ini kepada Gusti Mangku juga kami laporkan bahwa kemarin kebetulan Kak Beri ini baru di Jogja, jadi sempat untuk putar-putar di Kampung Pramuka di Kuartir Cabang Sleman. Semoga atas doa semuanya Kampung Pramuka ini bisa berkembang dengan baik. Kakak sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan mewakili Kak Dr. Eri Widaryana MM yang kebetulan hari ini ada acara yang bersamaan sehingga tidak bisa gabung dengan kakak-kakak di sini. Sekali lagi atas nama Kuartir Cabang kami mengucapkan terima kasih di mana pelaksanaan Kembara ini kami pandang sudah sukses karena peserta di sini sesuai dengan data ini ada 174 peserta. Alhamdulillah baik dari Kuartir Cabang Sleman, Kuartir DIY maupun dari Kuartir Nasional ataupun dari peserta umum. Ya, juga kami terima kasih dari pihak UMKM ya
menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga dari awal sampai akhir kegiatan ini bisa berjalan lancar. Intinya mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Kepada Kak Murdi Wiono, MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Cek. Baik, acara selanjutnya yaitu keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua Kuartir Daerah Istimewa Yogyakarta, Kak GKR Mangkubumi. Selamat pagi, Kak GKR Mangkubumi. Selamat pagi. Oke. Sehat nggih, Kak? Sehat. Apakah suara saya jelas ya? Ya, bisa terdengar jelas, Kak. Oke, monggo waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi dari tentunya keluarga besar dari Poltekkes ya ini ya. Kemudian yang kedua juga Kak Supri dari Kuarnas. Apa kabar? Baik, Kak Wardah. Kemudian juga tentunya Kak Murtiono yang mewakili Kak Kuarcap Sleman. Dan selamat pagi adik-adik Racana yang pada pagi hari ini mengadakan kemah bakti dan bersama-sama kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selamat pagi dan juga salam pramuka. Salam. Sangat luar biasa. Kemah sekarang ini lewat Zoom. Tentunya juga ini menjadi menjadi suatu inovasi yang baru gitu ya bagi kita semua yang ya pasca pandemi memang harus ada inovasi-inovasi tanpa mengurangi makna dan kegiatan yang ada gitu. Dan sekarang ini juga tentunya kita belum bisa bebas banget ya sampai mungkin 2 tahun ke depan begitu. Nah inilah yang juga merupakan kegiatan ataupun PR kita bersama untuk menjadi
duta perubahan perilaku gitu. Selama 2 tahun ya kita dalam suasana pandemi dan juga protokol kesehatan yang ketat, tentunya secara otomatis pola hidup kita juga berubah gitu. Pola hidup kita berubah dan banyaknya itu menuju yang baik gitu ya. Dari sisi makanan kita juga sekarang semakin selektif gitu ya. Utamanya kita maunya yang makan yang sehat-sehat gitu. Kita mengurangi jajan, kemudian banyak sekali sekarang yang membawa bekal dari rumah gitu. Kemudian juga untuk tempat kita lebih menjaga kebersihan, kemudian kita juga pergi ke pergi ke tempat-tempat yang juga tentunya kita merasa lebih nyaman gitu. Nah, ini adalah salah satu perwujudan bahwa komitmen kita untuk cinta alam, kemudian menjaga lingkungan, sayang sesama manusia, rela menolong, dan juga ketabahan gitu ya untuk selama pandemi ini. Nah, tentunya selama pandemi ini kita merasakan satu perubahan yang sangat drastis gitu ya. Yang tadinya kita jauhi ini yang namanya teknologi, bahkan kalau kita sering main HP aja kita sering dimarahin orang tua ya gitu. Tapi sekarang justru kita sangat lekat gitu ya. Bahkan kemah pun lewat Zoom sekarang ini gitu kan, sangat luar biasa gitu. Nah, tentunya kita tujuannya adalah untuk menjaga yang paling utama sekarang ini adalah kesehatan kita bersama gitu. Saya senang sekali pada pagi hari ini kita menyemangatkan untuk menjadi duta perubahan perilaku. Semua pramuka harus menjadi duta perubahan. Baik perubahan perilaku, perubahan apapun gitu. Ini adalah ciri khas dari pramuka kita. Nah, tentunya selama ini pandemi yang kita rasakan, selain kita juga sudah sekolah juga online gitu ya. Mungkin kalau yang sekarang kelas 2 itu mungkin dari awal belum ketemu teman gitu ya. Mungkin bulan Oktober ini kita mulai ada pertemuan, tapi juga dibatasi baik jumlah, waktu, dan juga ruang gitu. Tapi sekali lagi protokol kesehatan harus benar-benar masih kita jaga dengan ketat gitu. Nah, spesifik untuk duta perubahan perilaku ini utamanya adalah untuk penanggulangan ataupun kita benar-benar mencegah adanya COVID-19. Untuk di DIY ini tentunya banyak sekali yang sudah kehilangan, baik saudara kita, teman, dan sebagainya gitu. Tapi kita inginnya tentunya ke depan tidak ada lagi. Gitu. Sekarang kondisi sudah turun, tapi bukan berarti akan turun terus dan kita lengah. Gitu. Kita tidak boleh lengah, gitu. Tapi bagaimana kita terus menjaga, mengedukasi masyarakat bahwa COVID itu ada. Gitu. Kemudian juga mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Kita jangan capek, gitu. Kita nggak boleh capek untuk mengedukasi dan mensosialisasikan, karena ini adalah hal yang penting yang sekali lagi kita nggak boleh capek untuk mewartakan baik sisi positif negatifnya, tentunya banyak banget negatifnya, tapi juga bagaimana kita juga harus mengedukasi bagaimana kita mencegahnya. Nah, ini adalah tugas dari adik-adik pramuka, tidak hanya di Sleman, tapi juga seluruh daerah istimewa Yogyakarta utamanya, dan juga seluruh Indonesia. Gitu. Karena masih banyak juga yang dengan sekarang ini kondisi level 2 di Jogja, tapi terus lengah, gitu. Lengah, gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara pandemi, kita juga pasti otomatis bicara tentang vaksin.
ya sudah banyak yang menerima vaksin dan mau untuk vaksin, tapi belum 100%. Kita pengennya 100% ya. Tapi ya paling enggak 95% lah gitu, atau 90% lah gitu. Nah, ini di Jogja gitu. Apakah sudah gitu kan? Apakah sudah terwujud sekian banyak? Mungkin kalau diukur lewat RT, lewat kelurahan, mungkin bisa terukur 90%, bahkan 100% gitu. Tapi kalau kita lihat nilainya dari secara pemerintah daerah, secara daerah istimewa Yogyakarta keseluruhan, itu belum gitu. Nah, ayo saya juga mengajak adik-adik Racana ini yang memang kita bicara duta perubahan ini gitu. Ayo saya mengajak adik-adik untuk mungkin lihat saudara atau tetangga atau teman yang belum vaksin, ayolah diajak untuk vaksin gitu. Nggak sakit kok gitu. Gitu. Nah, tentunya juga tidak hanya sekedar mengajak ya, tapi juga mengedukasi makna dari vaksin itu sendiri gitu. Nah, ini bagian dari komitmen kita untuk sayang sesama dan menolong gitu. Nah, untuk duta perubahan sendiri itu adik-adik bisa mendaftar di Ditly DPP Pramuka gitu. Nah, nanti kalau udah ngisi formnya di situ, kemudian akan mengikuti pembekalan yang juga dilakukan oleh Satgas COVID Nasional Bidang Perubahan Perilaku gitu. Nah, kemudian juga selain menjadi anggota, kalau adik-adik bisa melaporkan nih secara terus-menerus gitu ya, selama 100 laporan gitu. Tapi tentunya laporannya harus yang benar ya gitu, jangan hanya sekedar laporan gitu ya. Kalau 100 laporan bisa dilakukan adik-adik, nah itu nanti ada penghargaan dari Warnas gitu. Nah, tapi kalau adik-adik bisa melaporkan sampai 1000, ini penghargaannya ini lagi kita siapin nih gitu. Nah, tentunya lebih besar lagi gitu. Nah, ayo kita bareng-bareng mendaftar untuk menjadi duta perubahan perilaku gitu. Nah, karena yang paling penting adalah bagaimana kita ayo menjaga sesama, meminimalis COVID. Tentunya kalau kita bicara menghilangkan COVID nggak bisa gitu ya. Tapi bagaimana kita meminimalis COVID, kemudian juga meminimalis orang-orang yang terdampak gitu ya. Kemudian ya menjaga daerah istimewa Yogyakarta ini untuk menjadi yang lebih sehat gitu. Sekali lagi, tugas di Duta Perubahan Perilaku adalah mengedukasi masyarakat, mengedukasi adik-adik pramuka, kemudian mensosialisasikan dan yang juga untuk pelatihan dan mensosialisasikan kita ada pelatihan-pelatihan yang akan diadakan oleh Satgas Covid gitu. Nah, jangan mikir-mikir lebih lama lagi, ayo kita segera daftarkan diri kita atau menjadi duta perubahan perilaku. Ya, ini adalah bagian dari Dharma Bakti kita untuk menjaga sesama. Tidak hanya kita mensosialisasikan kepada masyarakat untuk untuk pandemi ataupun COVID ini, tapi juga selama 2 tahun manusia dirumahkan, kita dirumahkan gitu. Semakin bagus, kemudian udara juga semakin baik gitu. Ayo kita jaga bersama-sama. Mungkin untuk untuk mendapatkan itu tadi laporan yang 100 bahkan yang 1000 gitu. Adik-adik Duta Perubahan Perilaku ini bisa berkolaborasi dengan Saka. Bisa dengan Saka Kencana, Saka Taruna Bumi, Saka Bakti Husada, bahkan Saka Pariwisata gitu ya untuk bersama-sama. Jadi saka-saka yang ada di wilayah adik-adik semua itu ayo kita kerjakan bareng-bareng gitu. Kalau dikerjakan bareng-bareng itu lebih mudah gitu.
lebih ringan, dan tentunya juga makna dari pramuka adalah kita bersama-sama berkegiatan. Tapi ingat, kalau bersama-sama berkegiatan, jangan lupa protokol kesehatan. Berkerumun ya, jaga jarak harus terus ya. Jangan kita lihat Malioboro itu ya, Malioboro kalau sore, aduh, pada lupa jaga jarak, ada yang lupa pakai masker gitu ya, gitu kan. Serasa kayak udah nggak ada pandemi di Malioboro itu. Nah, tentunya di Sleman harus juga jaga, ataupun dimanapun adik-adik berada, ayo terus kita menjaga. Jangan sampai di wilayah DIY ini sudah landai, tiba-tiba naik lagi gitu. Nah, kita nggak mau tuh. Gitu. Ya, jadi sekali lagi, bahwa wujud kita untuk saling menolong adalah menjadi duta perubahan perilaku. Selain adik-adik mendapat latihan, kita juga punya PR nih, mengedukasi dan mensosialisasikan. Nah, jangan lupa mengajak juga saka-saka yang terkait untuk berkegiatan bersama untuk menjadi duta perubahan. Mungkin dari saya itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat berkemah dan sangat luar biasa dengan adik-adik semua. Salam Pramuka. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih sekali kepada DKR Mangkubumi yang telah menyampaikan keynote speech yang luar biasa untuk webinar Kemah Bakti Racana pada hari ini. Baik, untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, akan diadakan sesi foto bersama kakak-kakak hebat yang ada di sini. Mungkin yang belum pada on kamera bisa on kamera. Akan saya beri aba-aba untuk sesi foto bersama. Sudah siap belum ya? Ya. Saya beri aba-aba ya. Bagi kakak-kakak panitia yang mendokumentasikan kegiatan ini sudah siap ya? Oke, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Bisa lagi ya. 1, 2, 3. Ya, lagi. 1, 2, 3. Ya, mungkin yang terakhir ya, Kak ya. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih sekali kepada kakak-kakak yang telah memberikan sambutannya. Dilanjutkan acara yang berikutnya, yaitu Acara selanjutnya, penyampaian materi. Penyampaian materi hari ini akan kami bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh Kak Supriyadi selaku Wakabina Muda Kuartir Nasional dengan tema materi optimalisasi produktivitas dan kreativitas pramuka dalam situasi pandemi. Sesi kedua akan disampaikan oleh Kak Bambang Sasongko Mulyo Kobertanta selaku Andalan Nasional Komisi Abdimas dengan tema materi peran pramuka dalam perubahan perilaku best practice. Dan sesi ketiga akan disampaikan oleh Kak Cahya Prihantama SKM MPH selaku pimpinan Saka Bakti Husada Cabang Sleman dengan tema materi peran pramuka Sleman dalam perubahan perilaku. baik, memasuki acara pemaparan materi yang pertama terkait optimalisasi produktivitas dan kreativitas pramuka dalam situasi pandemi yang akan disampaikan oleh Kak Supriyadi dan akan dipandu oleh Kak Selanovita. Kepada Kak Selanovita, disilahkan untuk memandu jalannya sesi materi pertama pada pagi hari ini. Silahkan.
Baik, terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam via Zoom pada pagi hari ini. Yang semoga saja semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam kondisi yang tidak bisa bertatap, raga yang tidak seruang, namun saya harap rekan-rekan semua tetap semangat bersama saya sampai akhir acara pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sela Novita selaku moderator yang akan memandu jalannya materi dalam acara Kemah Bakti Racana tahun 2021 yang bertemakan Pramuka sebagai Duta Perubahan Perilaku. Sebelum memulai acara inti kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan perkenalkan narasumber kita yang akan menemani dan memberikan informasi kepada kita semua untuk beberapa waktu ke depan, yaitu Kak Supriyadi yang akan menyampaikan materi tentang optimalisasi produktivitas dan kreativitas pramuka dalam situasi pandemi. Mohon konfirmasi kepada Kak Suryadi, apakah sudah bergabung bersama kami? Sudah, Dek. Ya, sudah. Suara saya terdengar? Ya, terdengar, Kak. Baik. Bagaimana kabarnya Kak Supriyadi? Alhamdulillah, kakak baik dan sehat ya. Alhamdulillah, sehat selalu ya Kak. Semoga Kak Supriyadi beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik, sebelum pemaparan materi, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari terlebih dahulu. Narasumber kita yang pertama pada hari ini bernama Kak Supriyadi, yang mana beliau berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Jabatan beliau dalam kepramukaan sebagai Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka atau Ketua Komisi Pembinaan Anggota Muda Masa Bakti tahun 2018-2023. Riwayat kegiatan dalam kepramukaan tentunya banyak sekali ya untuk Kak Supriyadi, yang mana salah satu kegiatan yang terakhir Kak Supriyadi hadiri yaitu rapat teknis persiapan pelaksanaan Pertemuan Nasional Pramuka Berkebutuhan Khusus atau PNPBK tahun 2021 pada tanggal 25 Oktober tahun 2021 lalu. Baik, mohon izin kepada Kak Supriyadi dan kakak-kakak yang lain untuk mengingatkan peserta. Sebelumnya kami ingatkan kepada peserta yang ingin bertanya, bisa melalui link live Q&A Slido atau memasukkan kode yang akan dibagikan oleh panitia pada room chat Zoom. Dalam setiap sesi materi akan disampaikan selama 50 menit, yang mana terdiri atas 40 menit penyampaian materi oleh pemateri dan 10 menit untuk sesi tanya jawab. Saya silahkan Kak Supriyadi selaku narasumber pada pagi hari ini untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Kak Sela Novita. Suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas, Kak. Ya, terima kasih ya. Yang pertama-tama hormat saya kepada Kak Kuartir Daerah Yogyakarta, ya, Kanjeng Gusti Ratu Mangkubumi, Kak Kuarcap Sleman yang diwakili oleh Kak Murdiono, dan pada seluruh jajaran ya, andalan daerah, ya, andalan cabang, dan serta adik-adikku Racana Poltekkes Yogyakarta, serta seluruh ya
adik-adikku penegak Pandega Sleman yang mengikuti acara ini dalam acara kemah bakti pengembaraan ini ya, tentu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terlihat oleh saya, salam kepada kakakku, Kak Tri Murianti. Salam Pramuka. Ya, adik-adikku sekalian, pagi ini tentunya kita harus bersyukur dan berucap alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberi sehat, diberi kekuatan, diberi optimisme untuk membangun visi kita. Nah, ini sangat penting membangun visi ya. Membangun visi kehidupan di pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan organisasi, ya, kehidupan mengemban amanah. Dimulai dari visi. Nah, inilah adik-adikku sekalian kepada seluruh peserta kembara, ya, Warcap Sleman, beda dan tidaknya kita, ya, dengan kiri kanan, dengan teman, dengan sahabat, gitu ya, tergantung muatan, kapasitas dan kapabilitas visi yang dibangun. Ini ya, karena kalian memberi materi saya jujur adik-adikku dan kakak-kakak ya, optimalisasi produktivitas dan kreativitas baru terdengar di saya. Mudah-mudahan saya dapat implementasikan ya, salah satu bentuk jiwa dan rasa setia, siap dan selalu sedia sebagai pramuka. Kapan waktu, kapan tugas itu diberikan, tanpa tapi, tanpa nanti. Wah, itu bukan begitu Kak Tri ya. Jadi itu harus terpatri itu kakak-kakak sekalian. Jadi tanpa tapi, tanpa nanti. Optimalisasi ya. Ini kata yang memang pas untuk kali ini gitu ya. Mengoptimalkan kembali semua ornamen, semua organ, semua lemahnya visi kita karena pandemi COVID-19 ini benar-benar merasuk ya, melumpuhkan seluruh pundi-pundi kehidupan, yaitu ekonomi ya, kehidupan sehari-hari, apalagi yang terkena ya. Ya, kalau terkena ya saya pribadi salah satu di antaranya. Jadi masa-masa fase awal ya, yang memang terasa. Maka dari itu kalau tadi dikuatkan oleh Kanjeng Gusti Mangku ya, bahwasannya ya, perilaku kehidupan baru ini benar-benar harus kita lakukan dan kita laksanakan. Sama, tanpa tapi, tanpa nanti. Gitu. Kalau misalnya melirik, sudah berkumpul, kalau itu kawan kita, kalau itu sahabat kita, ya rasanya pantaslah kita masuk untuk membuat jarak, gitu ya, mengingatkan paling tidak gitu. Karena memang itu salah satu prosedur yang harus ditaati, gitu, jaga jarak, cuci tangan, ya, itu semua prosedur-prosedur yang memang harus kita taati. Ya, karena optimalisasi tadi, pada akhirnya kita harus sudah mulai menggali yang tertidur tadi. Jadi bukanlah sesuatu yang harus vakum, ya, ditakuti. Ya tidak boleh juga, gitu ya. Kita sebagai pramuka yang punya kepercayaan, ya, kembali landasan dasar kita pasti spiritual. Ya, landasan kita dengan 5 ranah kecerdasan itu adik-adikku sekalian harus mantap, gitu ya, bahwa gerakan pramuka ya benar-benar sudah maktubkan ya, gerakan pramuka sedunia, gitu ya, bukan Indonesia saja. Jadi spiritual, emosional, intelektual, sosial, fisik ya, dan mental kita harus kita siapkan. Dengan 5 ranah kecerdasan itu akan bisa
pelan-pelan kita pahami, kita urai bagaimana melaksanakannya ya. Diantaranya adalah pertama tadi spiritual gitu. Terhadap kontensi yang terjadi, benar kita harus waspada semuanya. Tapi semua kita harus kembalikan kepada yang atas, bahwa semua. Nah, kalau keyakinan, dua perimbangan keyakinan itu, keyakinan ikhlas dan keyakinan ikhtiar itu dilaksanakan dengan baik, ya insya Allah jalan yang terbaik dalam hidup kita akan terbuka lebar. Itu salah satu bentuk optimalisasi diri ya. Itu bicara produktivitas, ya, kakak-kakak sekalian, rajin, terampil, ya, dan gembira. Rajin, terampil, dan gembira ini harus kita tafsirkan dengan baik penegak Pandega Kuartir Cabang Sleman dan itu ya atau yang mengikuti gitu ya. Rajin, terampil, dan gembira. Rajin ini dasar basic ini. Kalau rajin ya ditambah terampil ya, ini memulai satu bentuk penguatan konsep daripada produktivitas gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara ini kontennya harusnya kreativitas dulu, karena kreatif tadi yang saya maksud. Kalau produktivitas itu input, outputnya adalah outputnya produktivitas ya, melipat gandakan hasil karya yang kita buat gitu, yang kita lakukan. Nah, kenapa tadi saya mulai dari visi? Karena semua itu dari visi hidup. Bagaimana kita melempar ke depan visi hidup kita. Itu. Visi hidup kita sebagai pramuka, sebagai bagian daripada anggota organisasi yang terbesar di dunia, tentu dari siaga, penggalang, penegak, pandega, ya, konten masuk ke dalam konteks bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Nah, kalian sudah dihadapkan, penegak pandega, dihadapkan kepada konteks dan konten bagaimana bersama masyarakat. Karena sejatinya kalian adalah anggota muda dewasa, orang dewasa yang masih muda. Ada beban dan tanggung jawab yang sudah harus tertanam, dimulai gitu. Jadi kehadiran konteks kalian, nah ini nanti tinggal bagaimana bobotnya memang akan beda-beda ya, karena baru mulai, baru coba memperkenalkan diri, saya ingin bersama masyarakat gitu ya. Nah, ini harus mulai dilakukan, gitu. Harus mulai dilakukan, namun dengan berbagai hal yang melekat pada diri kalian, yaitu keterampilan, yaitu keterampilan kepekaan yang mendasar ya, yang sudah dari siaga, penggalang, dan masuk ke dunia penegak ya. Masuk ke dunia penegak ada proses ya. Proses bina diri ini tetap melekat pada diri kalian, di bagaimana di gugus depan, bagaimana menjadi calon penegak ya, hingga dilantik menjadi bantara dan laksana. Nah, inilah saat kalian sudah mulai. Tadi kalau masih calon ya namanya juga baru pendadaran ya, pendadaran istilah kami ya, baru tahapan-tahapan proses. Namun begitu bantara, begitu laksana, apalagi sudah pandega. Nah, ini segmen yang berbeda ya. Pada saat kita berhadapan, saya sebagai pembina berhadapan dengan mandegani ya, bisa menjadi yang terdepan, itu luar biasa adik-adikku. Ini spirit untuk calon pandega di Raca, memang pembekalannya yang penting gitu ya. Karena dia tidak bisa, misal taruhlah dia sadar baru mau berpramuka di pandega, nah otomatis kan tetap harus diperkenalkan, itu diorientasi atau didadar kembali, bukan dikerjain. Bukan ya. Ini rumusan ngerjain ini hilangkan ini. Hilangkan ya. Di tentara saja sudah mulai dipangkas pelan-pelan, ngerjain ya. Semua harus ada proses, untuk apa gitu. Kalau mau ngerjain untuk apa? Harus ada jawaban yang pas dan pasti, itu bermanfaat buat pribadi orang per orang gitu. Nah, kalau tentara saja sudah mulai bergeser ke arah sana, kenapa kita muka masih melekatkan itu ya? Ini kakak-kakakku sekalian ya. Saya kembali ya, saya mudah-mudahan tidak tertarik, tetap
tidak melebar pada konteks optimalisasi ya produktivitas dan kreativitas. Ini waktunya sedikit, cuman saya sudah bicara sudah 10 menit ini. Masuk ke segmen apa saja Kak Supriya? Ya, iya. Masa penegak, masa pandega ada segmen yang tentu berbeda ya tentunya gitu ya. Namun coba saya ukur ya pemahaman ini pada konteks yang bina diri, bina satuan dan bina masyarakat tadi. Nah, pada saat bina diri tentunya proses sudah dilalui ya. Namun jati diri kita sebagai pramuka, janganlah tinggalkan terlalu jauh ya, bergaya yang lain kalau istilah saya. Bergaya yang lain gitu ya. Bergayalah sebagai pramuka, sejatinya seorang pramuka. Karena ini yang akan melekat dilihat oleh publik bahwa ya adik kakak adalah pramuka ini ya. Yang seperti apa? Ya, dalam menjalani kehidupan ya, berperilaku ya, dengan muatan Trisatya dan Dasa Dharma, yakinkan ya, dengan 5 rana kecerdasan tadi, ini udah mantap gitu bahwa spiritual, emosional, intelektual, sosial kita bagaimana, fisik kita bagaimana, ini yang melekat pada diri kita. Hingga pada gaya kita. Nah, pada segmen gaya ini saya ingin mengingatkan adik-adik saya, juga kakak-kakak saya gitu ya, atau saudara-saudara saya sepramuka, bergaya ini jadi bukan niat sebenarnya untuk gaya itu ya. Gaya itu karena kebutuhan. Karena saya butuh ya. Begitu kita penuhi, ada 10 kebutuhan, 8 kita penuhi, kita sudah bergaya. Dengan sendirinya gaya. Bukan karena gaya ya, bukan karena gaya. Nah, ini beda. Kalau karena gaya, contoh baju lapangan yang saya lihat ya, berbondong-bondong membeli baju lapangan. Untuk apa? Untuk gaya. Tapi sejatinya belum butuh. Nggak masuk hutan, tidak bergiat adventure, ya kan tidak butuh gitu. Nah, dia beli, dia tempelin sebanyak-banyaknya untuk selfie, untuk gaya, bukan memenuhi kebutuhan. Nah, ini bedanya kakak-kakak dan adik-adikku sekalian. Jadi bergayalah karena kebutuhan, gitu. Karena kalian penuhi kebutuhan itu, kau jadi gaya seperti gayanya pramuka. Ya. Nah, gaya ini dimulai saya senggolkan kepada produktivitas, kepada kreativitas. Rata-rata kita semua menjadi konsumtif, menjadi pembeli yang baik ya, karena label kita ini sudah melekat gitu ya. Bangsa besar ini bangsa penikmat gitu, bukan melahirkan produktivitas. Nah, mari gerakan pramuka ini kita mulai dari yang kecil-kecil. Ya, misalnya kalian sendal gunung. Sendal gunung itu kalau satu gudeg punya ciri khas yang sama dan dibuat sendiri, rasanya akan berbeda. Memang mungkin tidak sebaik Eger keluarkan, tidak sebaik Bugi yang keluarkan, gitu ya. Tapi sejatinya bukan itu, ya. Kalau kita buat sendiri, ukuran kekuatannya kita bisa tahu, dan kita sudah mulai masuk ke segmen bagaimana kita kreativitas. Sendal gunung itu sederhana sekali, gitu ya. Oke, satu tahapan dicoba. Nah, sebelum Bugi membuat, sebelum ada Eger, gitu ya. Ya, saya secara pribadi 25 tahun yang lalu sempat mengajarkan adik-adik saya, ya, membuat itu yang namanya sendal gunung. Itu karena menjadi kebutuhan, ya. Nah, hingga sampai masuk ke segmen produksi. Akhirnya mereka di usia SMA kalau mau ujian, mau kuliah, mau semesteran, mau ulangan, ya, dia harus bisa menjual sendal itu kepada publik, gitu ya. Akhirnya dia dapat
uangnya tahu lah ya, mungkin cukup saja buat ya sedikit beruntung gitu ya. Namun bukan itu ya, nilai yang kalian dapat dalam pengembangan jati diri kalian, bina diri tadi ya, bina satuan kalian gitu ya. Ini impact-nya adalah kepada pemikiran, membangun visi tadi yang pertama lagi gitu ya. Visinya akan berbeda orang yang terasah dan yang tidak terasah gitu. Dalam konteks membedakan. Jadi tidak bisa tiba waktu tiba akal kalian diceramahi ya tanpa proses. Di sini bedanya ya lagi gitu ya. Pramuka itu yang dikedepankan adalah proses panjang gitu. Makanya salah itu sesuatu yang harus pernah terjadi pada diri kalian. Meskipun tidak diniatkan untuk salah. Namun satu hal ya, salah sebagai bentuk pembelajaran kita untuk tidak salah kembali, untuk memperbaiki. Itu adalah pelajaran yang mahal buat di kepramukaan. Yang tidak boleh salah adalah pembina. Karena pembina pangkatnya itu keren banget itu ya. Keren banget karena pangkatnya adalah panutan. Ya, untuk menjadi panutan tidak mudah dan gampang gitu. Oke, kembali lagi ya kepada kreativitas ya. Kalau tadi sendal kebutuhan saja diri kita ya, yang paling mudah-mudah saja. Atau mungkin pada segmen yang lain mencoba ya, kembali saya itu selalu referensinya selalu buku ya, tidak mau membaca ya, belajar gitu. Belajar itu pada segmen yang sangat penting ya. Misalnya melihat buku bagaimana kita camping, peralatan mendasar kita buat sendiri. Kita buat sendiri, caranya membuat tenda, membuat playseat. Itu penggalang saya lebih enggak playseat, tahu playseat ya, beli karena di Jakarta, sekarang di Yogyakarta, di Semarang juga ada toko bahan parasut dan macam ragam. Mulai saya lebih bangga penggalang saya lebih bangga penegak pandega saya akan ekspedisi. Dia menjahit pakai benang nilon, ya benang nilon dijahit pakai tangan, jahitan yang kuat bisa lebih kuat dari mesin jahit, ya karena bisa dipintal kalau dikunci ya dengan tangan. Jadilah playseat dia gunakan. Saya tetap lebih bangga itu. Ini pelajaran yang mahal yang kita mulai tinggalkan. Semua pada segmen kita kebutuhan, ya pada akhirnya kita konsumtif itu. Ini kakak-kakakku sekalian, ini kalau kita kembangkan bagaimana caranya berkreativitas ya, pada akhirnya berwirausaha. Ya, disinilah segmen penegak pandega yang harus pernah merasakan. Ya alhamdulillah dalam pembenturan hidup saya pernah membuat perahu karet. Perahu karet saya tawar kepada Komandan Kodikal. Ini boleh saya ceritakan untuk menjadi pengalaman ya. Kepada Komandan Kodikal Bintang 2. Ya, Bintang 2, Mayor Jenderal Marinir Sabjen Nurdin di Surabaya. Karena saya dulunya fotografer, saya berteman, saya datang karena saya tahu akan ada tender perahu karet. Ya. Tapi saya tidak tahu pada saat itu mengapa saya bawa perahu karet buatan sendiri. Nah, saya melapor kepada beliau, wah dia senang banget, weh, Supri, sampai juga kau menghadap kepada diriku, siap jenderal, gitu. Bla 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 bla, saya melihatkan foto hasil jepretan saya kepada beliau. Gitu. Ini yang saya mau minta foto ini. Waktu saya menjadi komandan upacara ini saya mau minta. Saya tahu lah ya jepretan mana yang mungkin yang terbaik kalau kita sebagai seorang fotografer. Nah, ya singkat kata, ada perlu apa kamu? Gitu. Siap jenderal. Saya tahu mau ada pengadaan perahu karet. Gitu kan. Ya, saya tahu yang terbaik adalah Challenger, yang terbaik adalah Avon, ya, gitu. Yang terbaik Limit, ya, milik Man, gitu. Namun kapan anak bangsa ini diberi kesempatan, gitu, ya, untuk tahu berproses diri? Gitu. Kamu mau ikut? Siap, Jenderal. Apa yang mau kamu tunjukkan? Gitu. Nah, Jenderal, saya tidak punya brosur, tapi saya punya perahu karet. Saya buat dengan teman-teman saya. Di mana?
ada di bawah jenderal. Kamu bawa perahu karetnya. Iyalah jenderal, kan saya mau ikutan tender perahu karet, yang saya bawa perahu karet. Tidak lama dia pencet bel di bawah mejanya. Saya tahu bahwa dia sedang coba berkomunikasi perintah kepada bawahannya untuk ada di bawah. Gitu. Terus tidak lama izin, bla 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 bla. Tolong direktur hadirkan di ruangan. Lihat itu ada perahu karet di ruang tamu katanya. Siap, benar ada. Sudah, sampai singkat kata dicek lah. Saya masih ingat ya, waktu itu head call marinir Amir ya. Amir, coba itu kamu injak-injak itu buat perahu karet. Siap, injaknya dilompat-lompat. Apa itu? Perahu karet jenderal. Nah, dia lihat sebenarnya lucu gitu ya. Pri, ini marinir, gitu ya. Siap jenderal, gitu. Tapi bisa juga kamu buat, ya. Kapan lagi jenderal kalau anak bangsa tidak pernah diberi kesempatan, ini, ya kan? Itu, ya. Langsung saya diseret, Mir, gitu ya. Ini menjadi checkpoint dan ini harus mengingatkan bahwa kita adalah bagian daripada bangsa ini, kata Pak Sarjen Nurdin, ya sahabatnya Pak SBY, ya. Kita tidak pernah menengok pada bangsa. Kak Supri ini sebenarnya nyindir kita. Kapan anak bangsa ini diberi kesempatan? Nah, inilah anak-anakku dan adikku sekalian, gitu ya. Singkat kata, dengan cara apapun, saya tidak tahu kata BLC dari beliau, selembar surat ya ditandatangani, berikut cek 50 juta untuk 50 juta waktu itu. Saya ingat sekali ya. Gitu. Pri, ya. Jika kau bisa menghadirkan ya, 5 perahu karet untuk like ya, uji coba pertempuran di Situbondo ya. Kau adalah akan siap jenderal. Kesempatan ini tidak akan saya lepas begitu saja. Nah, singkat kata anak-anakku dan adik-adikku, saya dapatlah saya akhirnya harus bekerja sama dengan Korea. Harus kerjasama di Lipo Karawaci, itu cara kerja intelijen. Bagaimana saya tahu, ternyata ada kandang-kandang negara kecil di Indonesia, Jerman ada di mana ini, tapi Lipo Karawaci adalah ininya Korea. Nah, singkat kata anak-anakku sekalian, bisa kerjasama, membangun, akhirnya tender itu kita menangkan. Itu kilas cerita adik-adikku penegak pandega. Ya. Kilas cerita pada akhirnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya. Akhirnya 1 kali itu nambah mobil, nambah rumah, gitu ya. Nambah macam ragam gitu ya. Itu proses. Ya. Itu proses. Ya. Dan penegak pandega harus mengedepankan proses. Pada saat jati diri kita kembali, ya. Nah, bagaimana bergaya pramuka? Ya, inilah yang tadi saya maksud itu. Enggak usahlah teorinya terlalu banyak, panjang kali lebar, gitu. Tapi mau berbuat, mau melakukan, ya, mau mencoba dengan cepat, ya, jatuh bangun lagi. Ah, itu, ya. Itulah yang dilihat oleh peserta didik kakak. Ada Kak Hairul, ada Kak Rapin, ada Kak Ajis, ada kakak-kakak yang sekarang sudah menjadi kakak-kakak, gitu ya. Dan beliau semua merasakan proses itu, bagaimana bertempur ya untuk memenangkan sesuatu, untuk bertempur untuk menyuguhkan sesuatu hingga berhasil. Ini kakak-kakakku sekalian ya. Nah, kembali ke gaya pramuka, ya kalau kakak yang lihat di belakang ada helm, ada ada rompi ya, ada rompi untuk berenang ya. Mungkin saja di samping saya ada bisa bergaya menggunakan peralatan selam gitu kan ya. Ini gaya. Karena saya butuh, bukan gegayaan gitu ya. Bukan gegayaan. Belajar otomatis. Tadi, kuatkan dibina diri kalian dalam segmen apapun ya. Jangan asal. Bukan asal. Negara ini kaya. Negara ini kaya gitu. Tapi kekayaannya
karena kita tidak memahami mapping, tidak memahami navigasi, tidak memahami recovery area, ya, bagaimana topografi, bagaimana bumi kita, ya, kekayaan bumi kita, ya kenali, gitu. Ini tidak kan kembara, kemah, bakti, dan pengembaraan. Sementara segmen yang penting tadi, ya, navigasi, ilmu medan, peta kompas. Bagaimana kita tidak kita dalami pioneering. Pioneering dipahaminya sederhana, ketemu tali dan bambu. Salah lagi, ya. Buku tahun 42, ya. Ini masih rasanya Baden Powell masih pegang buku ini ya. Kalau tahun ini cetakan yang kedua yang saya temukan. Yang setelah baca ini rasanya kita salah nyontek deh. Pioneering gambarnya hanya gambar-gambar pioneering, tapi tidak segmen apa yang harus dikerjakan di dalam pioneering. Menghantarkan proses metodologi pioneering dikenal oleh anak. Oke, ini PR ya, saya tidak ulas di sini gitu ya. Terus kemampuan-kemampuan yang lain untuk kembara. Kembara ini wah keren banget. Saya berulang kali menjelajah daerah-daerah terpencil ke Mauro Betiri, ke Pulau Seram, ke Papua, ya, ke ujung kulon yang terdekat dari Banten, gitu. Ini satu segmen kehidupan yang berbeda. Nah, di Jogja juga tidak kalah. Kenapa saya belusukan izin Kak Kuarca, Kak Kuarda gitu ya. Salahkan saya kalau saya tidak melapor gitu ya. Tapi lebih salah kalau saya tidak belusuan. Gitu. Karena saya pramuka gitu ya. Jangan hanya karena embel-embel sekarang jadi wakil ketua terus serahin untuk belusuan ke apa? Pedalaman-pedalaman. Waduh, mending saya tanggalkan jabatan itu, tapi saya tetap ada dan berada bersama masyarakat yang terjauh di pedalaman, yang terjauh di, karena itu segmen kehidupan itu. Ya, kembali anak-anakku dan adik-adikku sekalian, jadi berpramuka janganlah ragu sebagai organisasi terbesar di dunia, ya. Sebagai organisasi besar di dunia tak patut ragu. Di Amerika ya, bushcraft sekarang kembali digalakkan bagaimana ya berkehidupan natural. Ini harusnya masuk ke segmen kita gitu. Jadi pada saat kalian kembara nantinya ya, kembara online kayak gini juga, ke depan itu sudah ada bicara diskusikan satu wilayah, ya, simulasi. Ini kunci lagi nih ya. Kita jarang mensimulasi kegiatan. Kalau di militer itu latihan kering, latihan perang di atas mapping besar. Ini tidak pernah kita lakukan. Kita pramuka, jangan tertukar dengan gaya yang lain. Jangan tertukar dengan gaya yang lain. Adventure harus melekat pada diri kita. Gitu. Bagaimana kita melalui kole-kole, ya, jeram, batu, itu kan sama dengan kehidupan. Kehidupan kita akan melalui tentu kerikil-kerikil yang banyak, gitu ya. Akan menjatuhkan, kita tidak akan jatuh karena batu besar, gitu. Justru akan sering jatuh karena batu kecil, karena tidak terlatihnya diri kita, tidak mempersiapkannya diri kita. Gitu. Kita tinggalkan tongkat, ya. Kita tinggalkan tongkat ini yang menjadi bagian daripada diri kita, teman kita. Itu. Baden Powell sudah sangat ya, dia sampai kapanpun pegang tongkat. Nah, gitu. Saya tidak malu, maaf, saya tidak rasa malu membawa ini kemana saja. Karena tongkat saya tidak malu-maluin untuk dibawa kemana saja, gitu. Karena saya ingin gaya, bukan karena ingin gaya, saya butuh, gitu. Saya butuh, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, pasti saya sayang dengan tongkat-tongkat saya. Juga kakak-kakakku harus sayang. Akhirnya kita kreatif. Ini kita buat sendiri, tidak dibeli, tidak instan, ya, tidak instan. Gitu. Memang harus kita buat sendiri. Nah, dari kehidupan itulah kita menjadi terampil. Nah, kalian menjadi pembina pembantu harus terampil juga demikian, mendelivery kepada penggalang, gitu ya, kepada penggalang, kepada adik-adikmu calon penegak, gitu. Nah, ini jarang kita lakukan. Kita bicara SDGs, kita bicara SIN, ya, kita bicara apa lagi, ya. Semua itu kan hanya kata-kata. Sebenarnya kembalikan Jogja istimewa, Jogja berbudaya, itu
itu lebih dari SIN, itu lebih dari SDGs gitu. Ini kakak-kakak sekalian ya, gitu. Kenapa? Belajar noto negoro ya, nata kehidupan ya, gitu. Budaya kita sudah sangat kuat, lebih arif. Bagaimana dasar dharma itu di delivery dari Ngayogyakarta. Mohon maaf Pak Supriyadi. Makanya, oke, waktu saya hampir habis ya. Ya, waktunya Oke, sebentar. sisa 10 3 menit menit saya lagi ya, minta Kak. waktu. Ya, berapa? Waktunya Berapa menit tersisa lagi? 10 menit lagi untuk Oh, berdiskusi ya dengan sama peserta. tanya jawab ya. Itulah kakak-kakakku sekalian, ya adik-adikku sekalian. Kita punya PR bar tadi. Bicara ini konteks judul ini saya menarik sekali ya. Ya kalau 40 menit ya sakjane ya ora cukup gitu ya. Untuk jadi pinter ya ora lah ya. Paling tidak oh itu mahal ya. Oh itu mahal. Kalau kamu bisa nyebut wah berarti setengah SKS sudah sampai kepada kalian ya. Optimalisasi produktivitas dan kreativitas mulailah dari bina diri, bina satuan hingga bina masyarakat tadi, dan jangan lupa mensimulasi, berlatih simulasi itu sangat penting ya. Sampai kita cara menjual produk kita saja bagaimana bersimulasi ya, belajar dari banyak orang yang pernah berusaha, yang pernah banyak gagal, itu boleh gitu. Karena kita tahu jangan sampai kita juga gagal gitu kan? Ya. Itulah kakak-kakakku sekalian. Juga jangan satu hal yang prinsip gitu ya. Ternyata kita mau berbisnis, kita mau berwirausaha ya. Jangan begitu kita butuh ya. Jangan, ini salah gitu ya. Jadi karena kita tidak sempat membangun visi tadi. Jadi persiapkan diri kita sebelum kita sangat butuh, persiapkan untuk kita menjadi butuh tadi. Sama tadi ya, gaya bukan karena mau gaya, tapi itu butuh. Kita penuhi, kita jadi gaya. Inilah anak-anakku dan adik-adikku sekalian bicara tentang rajin, terampil, dan gerak. Ya. Dan sudah jelas pramuka adalah anak-anak, remaja, orang dewasa yang berjiwa muda dalam satu perhimpunan yang sedang bermain. Jelas kan? Ya, sedang bermain berarti kan gembira terus ya, gitu ya. Nah, dalam permainan setelah kita gembira, kita senang berpramuka, sisipkan perlahan prinsip-prinsip dasar metode kepramukaan. Ini kakak-kakakku sekalian, ya, menurut saya yang menyamai adanya ya sebenarnya tak perlu ada gitu. Dan kembali kepada bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Itu saja kontennya dan konteksnya bagaimana kita berwirausaha, berkreativitas ya. Uji coba terus atas kebutuhan dasar. Kalian akan sampai pada saatnya nanti gitu. Akan dirasakan oleh masyarakat. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan. Lengkapi diri kita dengan segala kebutuhan kita sebagai pramuka. Lengkapi diri kita. Karena kadangkala kita tidak pernah melengkapi kelengkapan dasar saja. Kita tidak pernah, punya tali, ini tidak mahal sebenarnya. Tapi karena saya butuh, gitu kan ya, harus ada saya miliki. Harus saya miliki. Saya butuh karabiner, karena saya pembina, saya butuh, saya harus ada. Karena pada saat penjelajahan, anak saya harus aman. Harus aman. Kalau punya tongkat, tidak terjadi yang kemarin 11 itu, ya. Dengan adanya tongkat, menolongnya itu tidak sulit karena saya hadir di tempatnya. Semua kasus hampir sama. Persiapannya blank. Demikianlah kakak-kakakku dan adik-adikku sekalian. Ya. Bergiat sehat, bergiat aman. Bergiat sehat, bergiat aman. Salah satu bentuk menjalani perilaku kehidupan baru. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik, terima kasih kepada Kak Suryadi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya Kak. Saya juga sangat antusias untuk mengikuti Kemah Bakti Racana tahun 2021, terutama untuk sebagai moderator pertama pada hari ini. Sangat asyik Kak materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab.
Ini pertanyaannya ingin saya bacakan satu persatu atau saya bacakan keseluruhan, nggak, Kak? Baik, sudah terdapat beberapa pertanyaan. Mungkin akan saya bacakan yang pertama dari Kak Yose Rizal Trianto. Izin bertanya untuk Kak Suryadi, bagaimana menemukan visi hidup? Apakah visi hidup boleh berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan, Kak? Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan yang kedua dari Kak Imam Susanto, izin bertanya kepada Kak Supriyadi, bagaimana membangkitkan motivasi kaum muda sebagai duta perubahan agar tidak tertangkap sebagai kaum rebahan? Kepada Kak Supriyadi, dipersilakan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke. Ya, adik-adikku sekalian, sebenarnya kalian saya lihat dan saya baca mau nanya tapi ragu sebenarnya itu. Karena sebenarnya kalian sudah mulai paham atas konten kekurangan kalian gitu ya. Karena apa? Memulai untuk lebih baik, ya jawabannya memulai untuk lebih baik itu kalian tunda-tunda. Untuk memulai baik itu terhadap perubahan perilaku diri kalian gitu ya. Kalau kalian masih minta duit orang tua, kalau misalnya minta sangu orang tua dalam posisi mahasiswa ya, orang tua berkepas ya, pas-pasan gitu ya. Sebenarnya sebagai pramuka di mana letak terampil, rajin terampil dan gembiranya kalian. Nah, jadi kembali mencambuk diri itu penting ya. Istilah kakak mencambuk diri gitu. Ya, pembina sebagai contoh ya kalau saya mencontohkan gitu ya, mencontohkannya, saya petualang, saya pengembara ya, dari tamat SMA ya, sudah tidak bersama orang tua ya, sudah mencari hidup ayahku, bapakku gitu ya, emakku, wong tuaku dengan hormat ya, dengan hormat rasanya saya sebagai anak pertama ya, siap untuk mandiri ya, apapun yang terjadi saya tak akan balik gitu ya, layar saya akan kembangkan, pantang surut ke belakang gitu. Ini adik-adikku sekalian, kita tidak pernah mencambuk hal-hal yang seperti itu, semuanya begitu kena benturan ya, ma, pak itu transfer dong ma gitu kan ya, akhirnya tidak terampil, akhirnya tidak rajin. Nah, karena kita pramuka, kita gembira melaksanakannya. Kesedihan itu kita balik dengan norma kebahagiaan. Ini lagi dicoba. Kalau berhasil, lihat nanti. Nah, ini anak-adikku yang harus mulai kalian lakukan dan jalankan, gitu ya. Ini HP-nya saja masih minta ditransfer kan? Ya, gitu. Oke, jawaban yang maaf parsial, tapi mudah-mudahan kena, gitu ya. Tanpa tapi, tanpa nanti untuk berubah. Oke, pertanyaan kedua. Halo. Iya, Kak. Ya, mana lagi ya? Ya, siap, Kak. Terima kasih kembali untuk Kak Suryadi atas pemaparan jawabannya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan Kak Suryadi dapat manfaat untuk para peserta, untuk kami, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami semua. Baik, sebelum saya akhiri, kepada Kak Supriyadi mohon berkenan untuk memberikan closing statement-nya. Saya persilahkan, Kak. Anak-anakku dan adik-adikku sekalian penegak pandega, kembara Sleman, ya, kuartir cabang Sleman, saya hormati dan saya banggakan, ya. Kalian sekarang lagi sedang menggeliat, ya, sedang menggeliat untuk yang terbaik, ya. Saya melihat dusun-dusun pramuka sudah tumbuh kembang. Berarti
alam candra di muka telah ditebar, ya. Tempat bakti kalian sudah tersebar. Apa yang konteks dan konten kita bicarakan hari ini, mulailah tanpa tapi tanpa nanti. Saya yakin adik-adik penegak Pandega Sleman, penegak Pandega yang lainnya di daerahnya yang hari ini ikut, gitu ya, semoga menjadi inspirasi, ya, untuk perbaikan, untuk mengembalikan marwah gerakan pramuka. Ya. Yogyakarta adalah tempat marwahnya gerakan pramuka di berantara Nusantara ini. Maka dari itu, kuatkan dari Sleman untuk Yogyakarta, Yogyakarta untuk Indonesia. Ya, Indonesia menjadi perbaikan peradaban dunia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 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 Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Suryadi atas closing statement yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Kak Suryadi yang telah bersedia meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya untuk mengikuti sebagai narasumber pertama dalam Kemah Bakti Racana tahun 2021 ini. Saya selaku moderator sangat beruntung, sangat antusias dalam memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Selamat menjalankan tugas kembali Kak Supriyadi. Salam hormat dari kami panitia dan seluruh peserta. Ya, saya izin live ya. Salam Kak Kuarcap, Kak Kuardaku, ya, Kak Idis Broto. Nanti sampai bertemu di Yogyakarta. Kak Tri. Kak Supri, makasih banyak Kak Supri. Terima kasih Kak Supriyadi. Terima kasih inspirasinya Kak Supriyadi. Kak Supri. Siap Kak Koko. Salam semangat, salam Yogyakarta, ya. Jogja istimewa. Oke. Saya mulai Kak ya. Mau masuk ke ini Kak Koko, pertemuan yang selanjutnya dengan Kak Hairul. Izin. Oke, ya, siap. Cukup ya. Oh. Baik, seluruh peserta yang berbahagia, alhamdulillah materi pertama kita lalui. Terdapat beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari apa yang telah narasumber paparkan tadi. Yang pertama, perilaku kehidupan baru harus kita lakukan dan kita laksanakan untuk mengoptimalisasi pundi-pundi kehidupan. Pandemi bukanlah suatu hal yang harus ditakuti, tetapi harus dihadapi dengan pemikiran yang cerdas. Produktivitas, rajin, terampil, dan gembira sebagai penguatan dari konteks produktivitas, yang mana kalau pakai untuk berinteraksi dengan masyarakat membutuhkan keterampilan sebagai anggota pramuka yang membutuhkan proses yang mana semuanya berasal dari visi hidup masing-masing, tentunya melewati beberapa proses tertentu. Masa penegak Pandega adalah segmen yang berbeda. Jati diri sebagai seorang pramuka. Sebagai anggota pramuka, bergayalah sebagai seorang pramuka sejatinya karena kita sebagai generasi muda, perilaku atau sikap akan menjadi pusat perhatian publik. Selanjutnya, pramuka yang dikedepankan adalah proses yang akan terjadi dalam setiap orang. Jangan takut untuk salah. Ketika mengalami kesalahan, berproseslah untuk menjadi orang yang lebih baik. Terutama menjadi orang yang dapat meminimalisir kesalahan yang telah terjadi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam memandu pemaparan materi pertama pada hari ini. Izinkan saya menutup sesi materi pertama dengan mengucap terima kasih kepada narasumber dan peserta Kemah Bakti Racana tahun 2021. Untuk selanjutnya, acara akan saya kembalikan kepada Kak Amali dan Kak Merida selaku pembawa acara.
Baik, terima kasih kepada Kak Stella Novita yang telah memandu jalannya materi pertama pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan laksanakan sesi foto bersama Kak Supriyadi. Mungkin bisa tolong on kamera lagi untuk didokumentasikan oleh panitia. Kak Supriyadi dalam keluar tadi. Ya, halo Kak Supriyadi. Kak Supriyadi tadi udah pamit ya? Kak Supriyadi tadi, oh. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung lanjutkan saja ke acara berikutnya. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua dengan tema peran pramuka dalam perubahan perilaku best practice yang akan disampaikan oleh Kak Bambang Sasongko Mulyo Kobertanta dan akan dimoderatori oleh Kak Noviana Kusuma Ashharia. Kepada Kak Noviana Kusuma Ashharia, disilakan untuk memandu jalannya sesi materi kedua pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Noviana Kusuma Ashharia akan memoderatori pada sesi diskusi kedua pada hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Bambang Sasongko Mulyo Kobertanta atau yang biasa dipanggil Kak Koko. Mohon konfirmasinya, Kak Koko sudah bergabung ya di sini? Sudah. Baik, selamat pagi Kak Koko. Selamat pagi. Kabarnya baik nggih, Kak? Alhamdulillah sehat-sehat selalu kita semuanya. Baik, Kak. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV dari Kak Koko terlebih dahulu. Beliau bernama Bambang Sasongko Mulyo Kobertanta, biasa dipanggil Kak Koko, lahir di Jogja tanggal 17 Juli tahun 1964. Beliau merupakan Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pramuka Peduli Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Koordinator Bidang Pendataan dan Pelaporan Satgas Penanggulangan COVID-19
Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Beliau juga merupakan Field Koordinator Proyek Jitu Basna Pandemi COVID-19 Provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Barat. Berikut merupakan kurikulum vitae dari Kak Koko. Mohon untuk mengingatkan peserta, sebelumnya kami ingatkan kepada peserta yang ingin bertanya bisa melalui link Q&A Slido atau masukkan kode yang akan dibagikan oleh panitia pada room chat Zoom maupun grup Telegram peserta. Dalam sesi materi akan